Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Posiers, apa kabar semuanya di pagi yang indah ini? Saya akan berbagi 7 langkah mencapai goal Anda. Ya. Goal secara umum bisa menjadi juara Olimpiade Sains, meraih medali emas nasional, ya. Ingin memiliki tabungan misal 10 juta, ya. Ingin membeli laptop, itu goal ya. Jadi ini untuk umum. Bisa juga nanti teman-teman Posiers ini pakai untuk nanti di IOS ya. Jadi nanti ada IOS, kompetisi POSI, Indonesian Olympiad of Science ya. 17 Mei nanti untuk SD, SMP, SMA ya, silahkan diikuti. Ini event yang sangat-sangat meriah dan besar ya. Apa aja 7 langkahnya? Yuk kita cari tahu lebih dalam ya. Jadi teman-teman, selain mempelajari konten ya, bidang yang teman-teman Posiers pilih ya, kita juga perlu mempelajari konteks. Ini konteks ya. Jadi kita perlu mempelajari konteks di luar konten. Oke, 7 langkah mencapai goal Anda. Langkah pertama adalah tentukan dengan tepat apa yang Anda inginkan ya. Jadi teman-teman harus clear ya dengan goal teman-teman, dengan tujuan teman-teman Posiers. Apa sih yang Anda inginkan ya? Ini harus clear karena ini kata Stephen Covey ya, sebelum Anda menapaki anak tangga kesuksesan, pastikan bahwa tangga tersebut bersandar pada bangunan yang tepat. Ya, jangan sampai nanti salah kamar gitu ya. Salah menaiki tangga ya, karena bersandar pada tempat yang salah. Contohnya apa? Contohnya saya ingin jadi juara OSN. Ya, saya ingin meraih medali emas OSN ya. Jadi jelas goalnya. Saya ingin masuk perguruan tinggi ITB, jurusan teknik elektro. Ya. Saya ingin masuk UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Ya. Saya ingin juara 3 besar di IOS POSI ya. Jadi ini harus clear ya. Jadi jelas apa tujuan yang Anda inginkan, goal yang Anda inginkan ya. Itu langkah pertama, kejelasan goal, kejelasan dari apa yang diinginkan. Langkah kedua, tulislah ya. Berpikirlah di atas kertas. Pada saat Anda menulis sebuah tujuan, Anda membuat tujuan itu menjadi lebih jelas dan bentuknya lebih nyata. Ya. Ini sangat penting ya. Tuliskanlah, jangan hanya dalam pikiran. Ya. Setelah ditulis, tempelkan di tempat yang bisa Anda lihat. Contoh di dinding kamar ya. Sebenarnya nggak ada orang yang malas ya. Yang ada adalah orang yang nggak punya tujuan. Kenapa Anda malas? Karena Anda nggak punya tujuan, nggak jelas tujuan Anda. Ya. Jadi tuliskanlah. Saya juga sudah mengamalkan ini sudah hampir 4 tahun ya. Saya menuliskan goal saya dan alhamdulillah tercapai, teman-teman ya. Oke. Kemudian yang ketiga apa? Tentukan batas waktu untuk mencapai tujuan Anda.
Tujuan atau keputusan yang tidak mempunyai batas waktu tidak memiliki unsur mendesak, ya. Jadi ini sangat penting, kejelasan dari waktunya sendiri, kapan mau ini tercapai targetnya. IOS 17 Mei, ya. Saya ingin meraih prestasi 3 besar di IOS POSI di tanggal 17 Mei 2020. Saya ingin memiliki tabungan senilai 10 juta di 17 Agustus 2020. Ya, jadi punya batasan waktu. Kemudian yang keempat, teman-teman Posiers, adalah buat daftar apa saja yang terlintas dalam benak Anda yang bakal harus Anda kerjakan untuk mencapai tujuan Anda. Ya. Oh ya, kasih mama. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nomor 4 tadi adalah buat daftar apa saja yang terlintas dalam benak Anda yang bakal harus Anda kerjakan untuk mencapai tujuan Anda. Tuliskan apa aja yang perlu Anda kerjakan supaya tujuan Anda bisa tercapai ya. Ini yang langkah keempat ini jangan dulu dikritik ya, tuliskan aja gitu ya. Baru ini berhubung dengan langkah kelima. Susun daftar Anda menjadi sebuah rencana. Ya. Susunlah daftar Anda menurut urutan prioritas dan waktu. Luangkan waktu beberapa saat untuk memutuskan mana yang harus Anda kerjakan lebih dahulu dan mana yang dapat Anda kerjakan kemudian. Tentukan apa yang harus dikerjakan sebelum mengerjakan tugas yang lain dan apa yang harus dikerjakan setelah itu. Yang lebih baik lagi, susun rencana Anda secara visual dalam bentuk rangkaian kotak dan lingkaran di atas lembar kertas dengan garis dan panah yang memperlihatkan hubungan antara setiap tugas dan tugas yang lain. Anda akan heran melihat betapa mudahnya mencapai tujuan Anda jika Anda membagi tujuan tersebut menjadi beberapa bagian terpisah, ya. Dengan tujuan yang tertulis dan rencana tindakan yang tersusun, Anda akan jauh lebih produktif dan efisien daripada mereka yang menyimpan tujuannya hanya dalam pikiran mereka. Ya. Lanjut langkah ke-6, segeralah bertindak sesuai rencana. Ya. Lakukan sesuatu, lakukan apa saja. Ya. Rencana biasa yang dilaksanakan dengan penuh semangat akan jauh lebih baik dibandingkan rencana cemerlang yang tidak diwujudkan sama sekali. Untuk meraih kesuksesan dalam hal apapun, pelaksanaan adalah segala-galanya ya. Action, bertindak. Ya. Nggak ada gunanya punya strategi yang hebat di atas kertas, tapi nggak di-actionkan, nggak dilaksanakan ya. Oke, langkah terakhir, ke-7, bertekad dan berkomitmen mengerjakan sesuatu setiap hari yang mengantarkan Anda lebih dekat kepada tujuan Anda. Ya, jadi masukkan kegiatan ini ke dalam jadwal sehari-hari, ya. Mungkin bisa jadi contoh Anda jadwalkan mempelajari beberapa kosakata baru dalam bahasa Inggris. Ya, misal goalnya adalah menguasai bahasa Inggris pasif dan aktif di Desember 2020 ya. Jadi setiap harinya Anda komitmen dan konsisten ya. Menghafal ataupun memahami arti kata. Misal 20 kosakata baru setiap harinya ya. Misal lagi goal Anda menjadi juara 3 besar IOS POSI di 17 Mei